ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam taman surga. Taman surga ini adalah taman ilmu, yang mana banyak terdapat hadis yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu ini, yang semoga senantiasa kita diberikan oleh Allah semangat, taufik, istiqamah di dalam kehidupan kita untuk bisa selalu hadir dalam majelis seperti ini. Karena telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana la yasqa bihim jalis, artinya bahwa tidak akan pernah merugi orang yang duduk dalam majelis ilmu ini. Berapa lama pun waktu ia habiskan, berapa lama waktu yang telah ia berikan untuk ilmu, maka tidak akan pernah merugi sedikit pun. Bahkan hadiah terbaik di saat kita berdiri dari majelis ilmu kita, didoakan ampunan oleh makhluk terbaik, malaikat Allah Azza wa Jal. Qumu maghfurin, berdirilah kalian dalam keadaan dosa-dosa diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh kebaikan kita dan ketaatan kita, dan kita selalu diberi semangat dalam belajar agama ini. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, suri tauladan dalam kehidupan kita, dan kita mengambil banyak kebaikan, akhlak, semangat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam ini kita akan kembali mempelajari tentang kisah-kisah para sahabat-sahabat yang dijamin Allah masuk surga. Karena sesungguhnya kisah mereka ini adalah kisah terbaik yang memberikan motivasi kepada kita ketika kita pelajari kehidupan mereka, para salafus saleh, terutama para sahabat yang merupakan muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah membersamai Nabi SAW dalam perjuangan. Sungguh mereka adalah keteladanan dan contoh bagi kita di dalam kehidupan. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan pribadi sebagai hamba Allah, bukannya sekedar akhlak, bukannya sekedar adab, tetapi kita akan mempelajari bagaimana sikap-sikap mereka di dalam kehidupan rumah tangga. Inilah yang akan kita pelajari, bagaimana mereka di dalam menjalani kehidupan, bagaimana interaksi yang terbangun, bagaimana komunikasi yang terjaga antara pasangan mereka. Bahkan akan kita dapatkan dalam kisah-kisah mereka
ternyata sungguh sangat kuat hubungan komunikasi ibadah yang saling melengkapi satu dengan yang lain di dalam kehidupan ini. Maka malam ini kita bersama sahabat Talha bin Ubaidillah. Sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Talha ibn Ubaidillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah At-Taimi Al-Qurashi Abu Muhammad. Jadi beliau ini adalah Al-Qurashi dan diberikan kunyah, disebut dengan kunyah siapa? Abu Muhammad. Abu Muhammad. Putra paman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ibunya bernama Sa'bah binti Abdullah ibn Imad ibn Malik ibn Rabi'ah ibn Akhbar Al-Khadramiyah Al-Kindiyah. Ia lahir sekitar 16 tahun sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hitungan lebih kurang oleh para ahli siyar. Ikhwah fillah rahimakumullah, Talha bin Ubaidillah ini dikenal dengan sahabat yang sangat luar biasa. Pertama dari sisi kedermawanan. Sahabat ini sahabat yang semangat juga di dalam berjihad. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan man arada ayanzura ila syahidin yamshi ala rijlaihi falyanzur ila Talha bin Ubaidillah. Bahwa siapapun yang ingin melihat orang yang syahid berjalan di muka bumi, lihatlah Talha bin Ubaidillah. Kita akan jelaskan nanti bagaimana semangat beliau. Bahwa setiap kehidupan yang dialami bersama Nabi SAW, kehidupan yang selalu dalam perjuangan, mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi menggelari dengan beberapa julukan-julukan. Di antaranya adalah Talha Al-Fayyad, Talha yang sangat dermawan, disebut juga dengan Talha Al-Khair. Ini kalau ada di antara ikhwah yang mungkin lahir anak laki-lakinya, boleh diberi nama atau cucunya nanti Talha Al-Fayyad, di mana makna Al-Fayyad adalah ya yang banyak kebaikannya, ya, yang banyak kebaikannya, yang banyak melimpah ruah pemberiannya. Ada disebut juga dengan Talha Al-Khair, adalah Talha yang sangat baik hati. Yang ketiga disebut juga dengan Talha Al-Jud, Talha yang sangat dermawan. Siapa yang memberikan julukan ini? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia orang yang sangat luar biasa dalam perjuangan ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara kapan dia masuk Islam? Masuk Islam termasuk orang-orang yang awal. Ya, 8 yang pertama masuk Islam termasuklah salah satunya dia. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Talha bin Ubaidillah ini disebut dengan ya sahabat dekat. Disebut dengan kerabat, sekawan. Talha dan Abu Bakar As-Siddiq ya dijuluki dengan 2 orang sekawan yang akrab. Apa kisahnya? Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masuk Islam, kemudian Talha juga masuk Islam, maka Naufal bin Khuwailid menangkap dan mengikat keduanya dalam satu tali tanpa ada upaya dari Bani Taim untuk membebaskan mereka. Maka sehingga disebut mereka berdua ini adalah 2 sahabat yang sekawan, 2 sahabat yang akrab karena diikat dengan sejarah keislaman mereka ya oleh Naufal ibn Khuwailid. Nah, inilah salah satu kisah yang ada pada Talha di awal-awal masuk Islam beliau. Nah, Talha bin Ubaidillah ikhwah fillah rahimakumullah, beliau tidak terlibat di dalam perang Badar. Namun namanya masuk di dalam barisan kaum Badar. Ahlu Badar maknanya adalah orang-orang yang terlibat di dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ikut.
tapi namanya masuk dalam daftar ahlu Badar. Apa sebab? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ya Talha bin Ubaidillah bersama Sa'id ibn Zaid untuk melihat kekuatan musuh, ya, menelisik berita rombongan kaum musyrikin, dan ditugaskan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak ikut dalam peperangan Badar. Perang Badar kita tahu merupakan perang pertama di dalam Islam yang dilakoni oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Perang Badar, perang yang bersejarah, yang merupakan pukulan telak bagi kaum Quraisy. Mereka tidak percaya dengan kemenangan itu. Mereka menganggap ini adalah sebuah ya pukulan yang sangat besar dari mental mereka. Sehingga setahun kemudian ya mereka mengumpulkan kekuatan-kekuatan dengan berbagai macam ya, dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang harus mereka persiapkan dengan jumlah dan pasukan yang sangat banyak, peralatan-peralatan yang cukup untuk ya kemudian memerangi kaum muslimin di perang Uhud. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, Talha bin Ubaidillah tidak ikut berperang di perang Badar, tapi namanya masuk dalam sebutan nama-nama yang ikut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya dengan utusan yang berbeda dengan tugas para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang bagaimanakah sifat fisik Talha, ya, kalau sahabat-sahabat yang lain kita tahu. Nah, kalau dia ini adalah, kalau kita melihat kepada warna kulit, disebutkan oleh Al-Siyar dia berkulit coklat, ya. Atau bahasa coklat mungkin apa ya bahasanya, bahasa seperti mungkin kulit kita begitu ya, sawo matang ya, dan seterusnya, coklat. Dan rambutnya sangat tebal, ya, rambutnya sangat tebal, dan wajahnya sangat tampan, ya. Wajahnya sangat tampan, jalannya sungguh sangat cepat, ya. Jalannya tidak santai-santai, jalannya cepat, ya. Berperawakan namun lebih mendekati postur yang sedang, tidak postur yang tinggi. Dia ini adalah sahabat yang kulitnya coklat, rambutnya lebat, kemudian wajahnya tampan, berjalannya cepat, dan berperawakan mendekati postur yang tidak terlalu tinggi, pendek juga tidak, tapi kemudian adalah posturnya ya sedang. Kemudian dadanya berbidang, gitu ya. Dadanya berbidang, ya. Kemudian kedua bahunya sangat lebar dan tidak mengubah ubannya setelah ia berlanjut usia. Ada orang ya kalau merubah uban ya boleh hukumnya, tapi kemudian tidak boleh dengan warna aslinya. Ya, silakan. Ya, kalau seandainya ingin mensibghah rambut yang telah beruban kepada warna yang bukan warna aslinya. Nah, ini ada tua sudah 70 bapak, masya Allah rambutnya masih hitam gitu ya. Kita curiga nih, kenapa bapak ini gitu, enggak ada uban satu helai pun di rambutnya. Nah, mungkin barangkali tidak tahu hukum ya. Maka kalau ikhwas sekalian, kalau ingin merubah ya silakan warna yang lain. Warna yang ya mungkin warna apa ya? Yang cocok warna apa, Pak? Warna kuning, warna pink. Silakan ya, asalkan tidak merubah kepada warna aslinya ya, warna hitam. Dan ini kalau seandainya ada di antara ikhwah yang tukang yang profesinya cukur rambut, ini juga antum harus hati-hati ya, karena jangan sampai dalam profesi itu melanggar aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bisa antum tulis di situ, tidak melayani semir rambut, gitu kan? Agar antum terhindar, gitu ya. Atau tidak melayani cukur jenggot. Karena permintaan customer itu kan konsumen itu, permintaan konsumen itu terkadang Pak bersihkan semuanya, gitu kan? Bersihkan semuanya. Nah, kalau ada di antara ikhwah yang punya profesi ini, maka ya kalau bisa ditulis agar
ya orang bisa mengerti. Kalau di sini ini beliau tidak mau mencukur jenggotnya gitu. Maka enggak ada masalah antum profesi seperti itu, namun tetap menjaga kaidah-kaidah agama kita. Ada yang tukang cukur jenggot enggak? Atau ada yang tukang yang memang profesinya kalau ada nanti kita ramaikan dia, gitu kan? Kalau ada nanti di antara ikhwah ini yang memang profesinya pandai cukur rambut, kita datangi. Kita yang menjadi konsumennya, kita yang meramaikan dia, gitu. Sehingga dia tidak sulit lagi, gitu kan? Karena ada di antara kisah ikhwah itu tertidur saat cukur. Setelah bangun habis licin semuanya gitu. Dan kebetulan jenggotnya belum terlalu tebal dan panjang gitu. Ya subhanallah. Kenapa habis semuanya, Pak? Ya biasanya kan saya kalau motong rambut ya semuanya saya bersihkan. Ya salah Bapak, kenapa tidak disampaikan di awal, katanya begitu. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka inilah di antara kisah beliau ini secara fisik. Nah, kalau kita bicara tentang kedermawanan, saya sudah sampaikan di depan. Talha bin Ubaidillah adalah laki-laki yang sangat luar biasa. Yang akan kita lihat nanti kisah yang sangat dahsyat di dalam keluarga. Ini adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang satu visi, keluarga yang memiliki hati yang sangat lapang, apalagi istri. Kenapa? Beliau terkenal dengan suka memberi, Pak. Dan kalau dia memberi sampai dia lupa untuk memberi keluarganya. Bayangkan, di antara sifat Talha ini makanya disebut dengan Talha al-khair, Talha yang baik hati, Talha al-fayyad, Talha yang melimpah pemberiannya, dan Talha al-jud, Talha yang sangat dermawan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kita lihat kisah yang telah disebutkan bahwa beliau termasuk orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat syahid berjalan, maka lihatlah pada Talha. Dan beliau betul bahwa ketika perang Uhud termasuklah sahabat yang membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud beliau ikut, di perang Badar dia tidak. Karena ada urusan yang lain yang dia kerjakan di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Uhud dia termasuk yang membentengi diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga tusukan dan kemudian terkena oleh pisau itu lebih daripada 70 di tubuh dia, Kemudian sayapan pedang, lalu kemudian di antaranya tangan dia sendiri yang kena anak panah, yang dia tangkap langsung anak panah yang menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah perjuangan sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah. Dan sahabat Nabi begitu, Pak. Dikisahkan oleh para ulama bahwa mereka ini kalau mendengarkan syahid fi sabilillah dan keutamaan syahid, mereka saling berwasiat. Ketika memang punya kesempatan untuk berjihad di jalan Allah, mereka sering berwasiat, karena orang yang syahid fi sabilillah banyak keutamaannya. Tidak ada pertanyaan fitnatul kubur, tidak ada, Pak. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, enggak ada. Mereka terbebas dari fitnatul kubur. Ya kan? Dan mereka juga terbebas dari apa? Dari kesulitan di padang mahsyar. Orang semuanya cemas. Semuanya menunggu keputusan Allah Azza wa Jalla untuk dia seperti apa hasilnya. Para syuhada mereka bahagia di sana. Mereka tidak dimandikan dan tidak dikafankan, dikuburkan dengan kondisi seperti apa dia meninggal dunia. Dengan darah yang berkucur kuburkan, dengan pakaian yang ia pakai, itulah yang menjadi pakaian dia. Makanya para syuhada akan dibangkitkan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mereka sedang berlumuran darah, menunjukkan bahwa mereka ini sedang mempertahankan, membela agama Allah tabaraka wa taala. Termasuklah Talha ini, ketika disebutkan jihad fi sabilillah, maka dia orang yang pertama yang datang, dia orang yang pertama bersiap-siap, dia orang yang pertama menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah sikap Talha ini, ikhwah fillah rahimakumullah. Maka para sahabat saling mewasiati. Karena orang yang syahid fi sabilillah akan bisa memberikan berapa? Syafaat 70 orang. Termasuklah di antara mereka mengatakan, andaikan engkau syahid, maka jangan lupakan aku nanti. Termasuk orang yang engkau panggil, yang engkau berikan syafaat.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ikram, kemuliaan kepada dia. Orang yang mati syahid, siapa-siapa yang akan diberikan syafaat ya atas syuhada atau syahid yang menimpa dirinya. Subhanallah. Begitulah para sahabat. Dan termasuklah Talha bin Ubaidillah ini radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau wafat pada tahun 36 Hijriah pada peristiwa Jamal yang sangat masyhur dalam kisah Islam ya. Bersama Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dan Zubair ya radhiyallahu taala anhu untuk menuntut qisas atas terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu taala an. Dan kemudian permasalahannya semakin berkembang sehingga memaksa mereka berhadapan dengan pasukan Ali dalam sebuah pertempuran yang disebut sebagai pertempuran Jamal ya. Sebenarnya mereka dapat mengadakan kesepakatan damai andai saja tidak ada provokasi dalam masalah tersebut. Sesungguhnya ikhwafillah, permusuhan, perkelahian, pertikaian, ada pihak ketiga yang hadir. Ada pihak ketiga. Hari ini juga demikian. Dalam tatanan umat Islam, ya, dimanapun berada, kita hancur oleh orang ketiga. Andaikan kita mau melakukan islah, tabayyun, dan itulah jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini, maka tidak ada masalah yang tidak akan selesai. Saya wasiatkan dan saya sampaikan di sini ikhwafillah, jika ada di antara ikhwah ini yang memiliki perselisihan atau sedikit ya bahasa kita hari ini mendapatkan penilaian yang tidak baik misalnya oleh saudara kita dan sampai itu kepada kita, maka bukalah pintu tabayyun itu. Bukalah pintu tabayyun. Jangan bicara di belakang, karena bicara biasanya akan bertambah-tambah dan akan selalu ada bumbunya, sehingga sesungguhnya masalah itu tidak besar, tapi tidak dibuka pintu tabayyun sehingga ya perpecahan, perselisihan, pertikaian, bahkan permusuhan sesama ikhwah itu terjadi misalnya. Maka sekali lagi nasihat ana untuk diri sendiri dan kita semua hadirin, bahwa jika ada ya sesuatu yang mesti ditabayunkan, maka perlu ditabayunkan segera. Nah, kita masuk kepada pembahasan keluarga beliau ya. Istri dan anaknya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu memiliki anak 15 orang. 15 orang. Ini keluarga besar ini ya. Dan memiliki ya anak laki-lakinya lebih kurang, anak laki-laki berjumlah 11 anak, sementara anak perempuan berjumlah 4 orang ya. Dan berikut istri beliau ya, yang pertama ada 8 ya jumlah ya, orang yang pernah dinikahi oleh Talha bin Ubaidillah, termasuklah Ummu Kulthum ya binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, itu adalah istri daripada Talha bin Ubaidillah. Saya sebutkan secara singkat saja nama istri beliau. Yang pertama adalah Hamnah binti Jahshin, yang kedua Khawla binti Qa'qa', yang ketiga Ummu Aban binti Utbah, yang keempat Ummu Kulthum binti Abi Bakar Siddiq, yang kelima Su'dah. Ada yang mengatakan Su'dah ini istri pertamanya ya. Ada yang mengatakan bahwa Su'dah ini istri pertama beliau, Su'dah binti Auf. Yang keenam Jarba yakni Ummu Harith binti Qisamah. Kemudian yang ketujuh Ruqayyah binti Abi Umayyah. Yang kedelapan adalah Fari'ah binti Abi Sufyan ibn Harb. Nah, beliau ini subhanallah memiliki semangat di dalam memberikan nama anak. Nah, di antara yang dicatat para ahli siyar, Talha bin Ubaidillah ini ikhwafillah rahimakumullah adalah sangat memperhatikan nama anak. Nama yang diberikan untuk nama anak-anaknya diberikan semuanya nama para nabi. Ya. Dia di antara pelajaran yang bisa kita ambil, di mana Talha bin Ubaidillah At-Taimi memberi nama anak-anaknya dengan nama para nabi. Dari 15 orang itu, di antara nama anaknya adalah ya Musa, ya kemudian Yakub, dan masih banyak daripada nama-nama nabi yang lainnya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mari kita lihat momen-momen yang indah bersama keluarga. Keluarga yang dibangun oleh Talha bin Ubaidillah, keluarga yang penuh dengan keharmonisan,
dalam makna bahwa komunikasinya lancar antara dia dengan istrinya, saling keterbukaan, bahwa saling memahami satu dengan yang lain. Karena di antara unsur yang terpenting dalam kehidupan rumah tangga adalah komunikasi tadi, di mana seorang istri bisa memahami bagaimana suami, dan sebaliknya bagaimana seorang suami pun bisa memahami bagaimana istrinya. Karena hal yang menjadi masalah pada kemudian harinya nanti, di saat masing-masing tidak bisa memahami karakter pasangannya. Di antara ciri keluarga Talha bin Ubaidillah adalah selalu membangun surah di dalam setiap keputusan yang diambil. Apa itu surah? Komunikasi yang surah, ya bermusyawarah, mengambil pendapat. Tidak hanya kita ego dengan pendapat kita, dan juga tidak kita meremehkan pendapat istri kita. Bangunlah surah, bangunlah musyawarah, bangun saling komunikasi dengan memberikan pendapat. Dan ini hal yang penting ikhwafillah dalam kehidupan rumah tangga. Karena apabila kita ego dengan pendapat kita dan tidak mendengarkan pendapat keluarga kita, itu akan menjadi pemicu terbesar dalam terjadinya perselisihan. Ya, maka diantaranya surah dengan istrinya, dan kemudian mencari pendapat yang paling arjah, yang paling tepat. Inilah di antara karakter keluarga Talha bin Ubaidillah, membangun surah dalam setiap keinginan. Kita sangat penting membangun komunikasi surah ini, membangun musyawarah ini di dalam banyak hal. Yang pertama, di dalam urusan sekolah anak. Itu sangat penting kita berkomunikasi, karena masing-masing kita punya pandangan, ya, dan kita berusaha menyamakan pandangan itu. Yang kita ingin anak kita ini berpendidikan di pendidikan yang baik, ya, memperhatikan adab, memperhatikan akhlak, menumbuhkan keimanan, ya itu kita inginkan, dan mengutamakan Al-Quranul Karim, ya. Kemudian para guru-guru yang mendidik, ya kita berharap guru-guru yang baik, yang perhatikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terlebih lagi, lembaga yang kita, di mana tempat kita didik anak kita ini, lembaga yang benar akidahnya, yang mengajarkan akidah yang sahihah, bagaimana mengenalkan anak kepada Allah, bagaimana anak dikenalkan dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan dengan agamanya secara umum. Nah, ini kita perhatikan ini. Nah, ini perlu musyawarah, perlu kita duduk bersama. Dan dalam banyak hal, ya, dalam kasus-kasus rumah tangga perlu kita duduk bersama, perlu kita berdiskusi, ya, perlu kita, ya, saling memberikan pendapat, lalu kemudian kita cari yang maslahat. Itulah yang dicontohkan oleh keluarga Talha bin Ubaidillah. Nah, kisah musyawarah beliau ini dalam membagi harta. Ini perlu ini, Pak. Apalagi dalam membagi. Ya, kita akan bacakan riwayat yang menyebutkan tentang surahnya beliau dengan istrinya. Diriwayatkan dari Musa, anak beliau, Musa bin Talha, bahwa ayahnya mendapatkan uang lebih kurang, ya, 700.000 dinar. 700.000 dinar kalau dikalikan hari ini berapa itu, ya? 700.000 dinar. Coba dikalikan. Kali 1 dinar berapa hari ini? Berapa Pak Anan? 4.000. Coba berapa itu? Berapa itu? Berapa tuh? 35 ya, lebih kurang, ya, lihatlah angka ini nanti. Ikhwah fillah rahimakumullah, lebih kurang 35 Itu bukan duit yang sedikit. Ya, namun ia melalui waktu malam yang dia lewati di Talha ini, ketika uang disebutkan, uang ini tidak disebutkan, ya, harta yang senilainya 700.000 dinar datang dari Hadramaut. Apakah ini hasil dagang ataukah apa, tidak disebutkan dari riwayat. Yang penting dia punya uang 700.000 dinar. Ketika uang itu sampai di rumah, gelisah dia. Gelisah, nggak nyaman. Kenapa? Ya, sehingga istrinya menanyakan, hingga mengalami kejenuhan, susah tidur, ya. Itu yang dialami oleh Talha bin Ubaidillah.
ya, Talha bin Ubaidillah, sehingga istrinya Ummu Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an berkata kepada Talha bin Ubaidillah, melihat suaminya gelisah, tidak bisa tidur, enggak nyaman sampai subuh. Begitulah sikap beliau. Maka kemudian dia mengatakan, bagaimana aku bisa tidur? Allah hadirkan harta yang begitu banyak di rumah kita. Lalu kemudian saya ingin harta ini harus keluar segera dari rumah ini. Subhanallah. Lalu kemudian istrinya mengatakan, ya Abu Muhammad, karena kunyah tadi siapa? Abu Muhammad. Kenapa kamu? Ada apa dengan dirimu? Ya, adakah sesuatu dari kami yang membuat kamu resah? Bayangkan seorang istri bertanya kepada suami. Jadi ibu-ibu contohlah istri ini ya. Ummu Kulthum ini, kalau suami tidak bisa tidur di malam hari, tanyakan, kenapa bang? Gitu kan? Kenapa tidak bisa tidur? Belum makankah gitu kan? Ataukah ada sesuatu yang ada di pikiranmu? Ataukah mungkin sikap saya yang tidak baik? Ummu Kulthum binti Abu Bakar As-Siddiq bertanya, wahai Abu Muhammad, ada apa dengan dirimu? Kenapa engkau gelisah seperti ini? Adakah sikap kami ya yang membuat kamu tidak bisa tidur sehingga kami harus minta maaf? Maka saya minta maaf hari ini. Bayangkan keluarga yang luar biasa, ikhwafillah. Keluarga yang tumbuh ya, saling menghargai dan saling mengerti perasaannya. Ini suami sudah bolak-balik ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri, ya, keluar masuk kamar, masuk lagi, ya, kemudian keluar lagi. Yang sekawan satu itu ya semakin enak tidurnya kan. Lantak abang lah bang, tidur mah enggak. Ini jangan dibangun seperti ini ya. Begitupun kita kepada istri ya. Ketika istri kita kegelisahan terlihat dalam dirinya, maka kita tanyakan, kenapa? Ada apa? Apa yang membuat dirimu tidak bisa nyaman, tidak bisa, ya, kegelisahan muncul? Pasti kita tahu ya Pak ya, ketika istri kita dalam kondisi tidak nyaman, pasti kita tahu. Begitupun ya sebaliknya, seorang istri pun harus tahu. Ketika suaminya tidak nyaman, tidak tenang, pikirannya mungkin terganggu, banyak bab ya, banyak fasal yang bisa membuat orang tidak bisa nyaman. Maka tanyakan kepada suaminya, para ummahat, seperti mana Ummu Kulthum menanyakan kepada Talha bin Ubaidillah. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ala adullukum ala nisa'il jannah, maukah kalian aku tunjukkan wanita surga? Bayangkan, siapa wanita surga itu ikhwafillah? Di antaranya ya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita surga itu wanita yang saat terzalimi atau dia dizalimi, dia datang kepada suaminya. Ingat, dalam riwayat itu dia terzalimi atau dia menzalimi suaminya. Kalau dia menzalimi artinya dia yang salah, sikapnya ya keterlaluan kepada suami, atau dia tersakiti oleh suaminya. Posisi yang kedua ini sulit mungkin ya. Tapi wanita surga itu, dia tetap datang kepada suaminya dengan mengatakan, ya, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Diambil tangan suaminya, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur nyenyak malam ini sampai engkau memaafkanku. Kalau dia menzalimi mungkin mudah bagi seorang istri. Tapi di saat dia yang terzalimi, yang datang bukan suami tapi dia yang minta maaf. Inilah wanita surga. Ya kan? Wanita surga. Kalau orang tersakiti, ya itu sangat sulit orang untuk bisa meminta maaf. Tapi disitulah letaknya. Ya, nilai dia sebagai wanita surga, dia datang kepada suaminya dan mengatakan la adzuqu ghamdan hatta tarda. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian Talha bin Ubaidillah setelah disampaikan perihal apa yang ditanyakan oleh istrinya tadi, maka dia mengatakan, sungguh engkau adalah istri yang terbaik, ya, kamu adalah istri yang salihah. Dipuji. Nah, ini juga merupakan pelajaran bagi kita ya, saling memberikan pujian. Dan ini adalah bumbu ya romantika, bumbu romantis kehidupan rumah tangga. Ketika pujian itu keluar dari lisan kita, maka itu akan membuat hati bahagia pasangan kita. Hatinya akan bahagia. Jangan hanya pujian itu di depan, di awal, ketika dulu di awal-awal pernikahan, sebulan pertama. Setelah lewat ya bulan kedua, bulan ketiga sampai sekian tahun berikutnya,
maka tidak ada lagi pujian-pujian itu. Maka ketika seorang istri terlihat akhlak yang baik, berikan pujian. Sebagaimana Talha bin Ubaidillah memberikan pujian kepada istrinya. Sungguh engkau adalah istri yang terbaik. Ya, semoga Allah merahmatimu. Ya, maka sungguh setahu aku kamu adalah wanita yang mendapatkan taufik dari anak yang telah mendapatkan taufik. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka istrinya berkata kepada Talha, wahai Abu Muhammad, ya, jangan resah. Besok pagi ada waktu. Engkau kumpulkan sahabat-sahabatmu dan engkau bagikan harta yang ada pada dirimu hari ini. Bayangkan. Ini yang ditanyakan oleh Talha, bagaimana harta ini sangat banyak. Di rumah kita sangat banyak. Saya harus ingin bagikan. Maka istrinya mengatakan, sudah tenang kamu, jangan gelisah lagi. Besok pagi kamu taruh harta ini di nampan-nampan di rumah kita, kamu panggil sahabat-sahabat untuk membaginya. Disebutkan dalam satu kantong itu ada 1.000 dinar. Ya, dibuat 700.000 dinar tadi, dibuat satu kantong isinya 1.000 dinar, dibagi-bagi kepada sahabat-sahabatnya. Ya, dibagi-bagi. Sampai istrinya melihat saja kan, sampai dia mengatakan kepada suaminya, wahai Abu Muhammad, ini, apakah tidak ada bagian kami di sini? Menengok Abu Talha semangat bagi-bagi ke orang lain, sampai dia mengatakan, wahai Abu Muhammad, apakah enggak ada bagian kami di sini? Kalau begitu kata Abu Talha bin Ubaidillah, ambil satu kantong untuk kamu. Ya subhanallah. Kita hari ini bicara orang baik ya Pak ya. Sahabat yang dermawan. Tentu kalau kita ukur dengan sifat-sifat kita hari ini, ya memang sungguh sangat jauh begitu ya. Tapi kita bicara ini agar kita mencontoh mereka. Ya mungkin duit 700.000 dinar belum pernah kita punya kan begitu. Jangankan punya, melihat saja mungkin belum pernah. Kan begitu. Maka ikhwafillah, andai nanti satu hari Allah takdirkan rezeki di tengah kita dan kita punya harta, maka jangan segan-segan untuk mencontoh Nabi dan para sahabat dalam berbagi. Maka kemudian Abu Talha mengatakan bagiannya sekantong uang yang berisi sekitar 1.000 dirham. 1.000 dirham afwan, bukan 1.000 dinar ya. Setiap kantong diisi dengan 1.000 dirham, maka disuruh istrinya mengambil. Bayangkan ya. Jadi semangatnya Abu Talha bin Ubaidillah kemudian sehingga dia lupa untuk membagi kepada istrinya. Nah, itu ya. Nah, inilah ya kisah teladan dalam kehidupan keluarga beliau untuk keluarga kita hari ini. Baik ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, peristiwa yang serupa juga tapi tidak bersama Ummu Kulsum. Ini masih dalam peristiwa membagi uang. Tapi kisahnya di kisah yang lain tidak dengan Ummu Kulsum. Peristiwa serupa terulang pada istri yang lain. Sama. Di dalam kisah ini beliau punya uang sekitar 400 ya, 400 dinar. Disebutkan menuturkan bahwa melihat tampak kepayahan, kegelisahan. Ya, kemudian istri yang lain juga berkata, "Kenapa kamu resah, gelisah seperti ini?" Ia menjawab, "Tidak, ya. Bahwa saya uang yang saya punya ini saya harus keluarkan dari rumah ini." Maka sungguh sebaik-baik istri. Maka disinilah surah kembali terjadi. Dia tidak membagi uangnya langsung, tapi dia kasih tahu istrinya. Ya, maka ikhwafillah rahimakumullah, kemudian ketika istrinya memberikan ya sinyal baik gitu ya, bahwa bagikanlah. Saya tidak akan tahan hartamu. Hartamu adalah milikmu. Kamu yang punya kuasa. Ya, kamu yang punya kuasa tentang hartamu, karena sesungguhnya ya di dalam kehidupan rumah tangga masalah harta ini memang harus menjadi suatu pembahasan yang jelas. Ya, harta kita, harta istri. Sehingga para ulama membahas ini dengan sangat dalam. Kalau istri punya harta, ya itu harta dia. Jangan kita akui harta kita. Kalau suami kita punya harta atau para kaum laki-laki punya harta, ingat di situ ada harta dia dan di situ ada hak anak dan istrinya yang harus dibagi kepada mereka. Nah, pada kisah Talha bin Ubaidillah ini, maka bertanya istrinya, di sini disebutkan istri yang lain adalah Su'dah tadi ya, disebutkan Su'dah merupakan istri pertama beliau. Maka kemudian dia mengatakan kepada pembantunya, "Wahai pembantu, panggil kaumku
ya agar mereka datang ke rumah ya kemudian bisa mengambil harta yang telah ia sediakan. Nah, berapa yang dibagikan? 400.000. 400.000. Nah, dalam pelajaran yang bisa kita ambil ya dalam kehidupan keluarga Talha bin Ubaidillah, sekali lagi adalah keluarga yang penuh dengan semangat berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sikap keterbukaan kepada istrinya. Sikap keterbukaan kepada istrinya tentang harta yang ia bagikan. Ya, istri kita senang kalau kita terus terang. Istri kita ya tentu menghargai itu. Ya. Tapi mungkin ada pula istri kalau terus terang semakin kacau urusan. Gitu kan? Makanya ada berinisiatif tidak boleh terus terang. Iya enggak? Yang perlu dibangun adalah komunikasi. Itu dia. Kalau seandainya ya sikap istri kita tahu bahwa dia adalah wanita yang insya Allah terbuka dengan apa yang kita lakukan, maka kasih tahu ya. Jangan sampai menjadi polemik masalah dalam kehidupan rumah tangga kita. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Di sisi yang lain, sikap terbuka kepada istri merupakan sikap yang jarang ya kaum laki-laki mampu melakukannya, khususnya terkait urusan harta. Terkait urusan harta. Di sisi lain kita mencermati bagaimana kaum wanita kadang-kadang memiliki solusi dan pendapat yang tidak terbesit di benak banyak kaum laki-laki. Maka yang paling pokok di dalam hal ini adalah kita saling berkomunikasi yang baik, saling memberikan memberikan pandangan-pandangan ya bahwa kita ingin keluarga ini keluarga yang tumbuh dalam kebaikan, keluarga yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, baik dari sisi kepribadian dia kepada Allah dalam ibadahnya atau di dalam ibadah dari sisi ibadah harta yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Oleh itu ikhwafillah rahimahullah, dua peristiwa yang sudah kita sampaikan tentang Abu Talha bin Ubaidillah ini yang mana masih dalam ibadah harta. Ya, di samping ibadah harta kita dapatkan sisi yang kedua adalah keterbukaan antara dia dengan keluarganya. Ya. Tidak menginformasikan atau tidak menutupi berita yang ada. Azan. Belum ya? Hah? Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
Allah. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wassalatul qa'imah wa ba'dhu qul Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah dua peristiwa yang sudah kita bahas tentang kedermawanan Talha bin Ubaidillah bersama keluarganya. Nah, kemudian di antara kisah yang menarik yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Talha bin Ubaidillah adalah perhatian beliau kepada keluarga dan karib kerabat. Sungguh sangat tinggi baktinya kepada keluarga beliau dan seluruh karib kerabat. Disebutkan dalam tarikh Dimashq bahwa Talha bin Ubaidillah ini adalah memiliki harta yang banyak. Dengan harta yang ia miliki, maka dia memberikan solusi-solusi terbaik kepada karib kerabat. Bahkan dia mau menanggung seluruh kebutuhan keluarga dan karib kerabat, walaupun jumlahnya sangat banyak. Ini kalau ada di antara ikhwah yang memiliki harta yang berlebih, maka jangan dimakan sendiri hartanya. Contohlah para sahabat seperti Talha bin Ubaidillah, bahwa dikisahkan Talha bin Ubaidillah ini beliau melunasi hutang-hutang karib kerabatnya. Ada di antara keluarga-keluarga dia, ya, baik yang dekat maupun yang jauh, yang tahu punya hutang, bahwa dia punya hutang, maka dilunasi oleh beliau. Ya, dilunasi segala tanggungan-tanggungan karib kerabatnya. Yang kedua disebutkan bahwa Talha bin Ubaidillah, beliau juga ketika mendapatkan ada di antara keluarga dan karib kerabat yang janda, maka dinikahkan, dicarikan pasangan, lalu kemudian dibiayai untuk pernikahannya. Begitu juga dari kaum laki-laki mereka yang ingin menikah, yang tidak punya uang untuk menikah, maka dia yang mengeluarkan seluruh biaya untuk menikahnya. Bayangkan. Dan bahkan beliau dari keuntungan dagang dan usaha beliau sisihkan per bulan dan diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena beliau merupakan bagian daripada sahabat atau keluarga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sendiri. Jadi subhanallah ikhwah fillah, di antara bentuk keistimewaan Talha adalah keluarga yang memperhatikan karib kerabat, keluarga yang tidak hidup sendiri dengan kekayaannya, keluarga yang tidak menikmati kekayaan tanpa memperhatikan keluarga yang lain yang susah. Ini jangan sampai keluarga yang berpunya hidup berdekatan bertetangga dengan saudara-saudarinya, tapi seakan-akan menjadi orang asing di tengah-tengah keluarganya. Bahwa ketika kita bertetangga dengan saudara-saudara kita, kalau dia hanya saudara sesama muslim, hanya memiliki satu hak, itu hak tetangga. Tapi apabila tetangga itu adalah saudara kita, karib kerabat kita, maka dia memiliki dua hak yang harus kita tunaikan. Hak pertama sebagai saudara terhadap saudaranya sesama muslim, hakul jar alal jar, hak tetangga terhadap tetangga. Yang kedua, kalau kita berbuat baik, maka kemudian dia mendapatkan hakul qarabah. Misalnya di perumahan kita inilah, mungkin ada yang tinggal kakak beradik atau saudara atau sepupu dan sebagainya,
maka kemudian jangan lupa mereka. Jangan lupa bahwa dia ada dua hak yang mesti kita tunaikan. Hakul jar ala jiranihi, ya hak seorang tetangga kepada tetangganya, ya wa haqqu al-qarabah, yang kedua hak karib kerabat yang mesti kita tunaikan. Bahkan Nabi SAW memberikan sebuah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa dikatakan imannya sempurna apabila telah menunaikan hak tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Orang-orang yang memuliakan tetangga, orang-orang yang menghormati tetangga dan saling membantu, saling peduli, ya saling tolong menolong, maka sungguh dia adalah orang beriman. Tetapi ketika dia dengan tetangganya tidak berbaikan, ya, dengan tetangganya tidak saling sapa, ya, maka ada hal yang akan dia ada hal yang akan rugi dalam kehidupan agamanya. Ya, di mana di dalam sebuah asar disebutkan di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, di mana nanti disebutkan di dalam asar tersebut ada seorang tetangga yang sudah harus masuk surga ditahan oleh tetangga yang lainnya. Ya subhanallah. Ditahan, ya Rabb, fulan enggak boleh masuk surga. Kenapa? Karena dulu di dunia adalah tetangga saya dan saya tidak pernah mendapatkan hak sebagai tetangga dari dia. Hati-hati ikhwah fillah rahimakumullah. Makanya dalam konsep tetangga para ulama meletakkan sebuah kaidah. Kita harus mencari, menentukan, menelisik, ya, siapa yang menjadi tetangga kita. Ya, makanya para ulama menetapkan sebuah kaidah ad-daru qabla al-jar. Ya, au al-jaru qabla ad-dar. Menentukan siapa tetangga kita sebelum kita menetapkan di mana kita akan beli rumah atau di mana kita akan membangun rumah. Karena hubungan kita bukan sekadar hubungan di dunia, hubungan kita akan berlanjut kepada kehidupan akhirat. Bahkan dalam asar itu disebutkan ada tetangga yang akan ditahan oleh tetangganya, enggak boleh masuk surga karena tidak menunaikan hak tetangganya. Siapa tetangga yang paling berhak? Kata para ulama disebutkan, ya orang yang paling dekat pintu rumah dengan pintu rumahnya. Siapa orang yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah dia, itulah orang yang paling berhak dan paling besar haknya di atas kita. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya, mengira bahwa apakah tetangga mewarisi kepada tetangganya. Saking seringnya wasiat Jibril alaihissalam, ya, menyampaikan tentang betapa agungnya hak tetangga terhadap tetangganya, sampai Nabi mengira bahwa tetangga mewarisi dari tetangganya. Ya, kita tahu bahwa tetangga tidak mewarisi tetangganya, ya, karena banyaknya wasiat-wasiat Jibril alaihissalam tentang hakul jiran, maka menjadi sebuah keutamaan tersendiri. Nanti kalau seandainya tetangga mewarisi tetangga, ini kacau nanti. Tidak ada orang yang mau bertetangga dengan kita, ya kan? Dia mencari tetangga yang kaya. Harapan ketika tetangga yang meninggal dia dapatkan hartanya, gitu ya. Maka Islam meletakkan kaidah bahwa yang mendapatkan warisan memang orang yang ada hubungan karib kerabat, yang hubungan darah, itulah yang berhak mendapatkannya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Talha bin Ubaidillah, beliau orang yang sangat perhatian kepada karib kerabat, kepada keluarga besar, ya, kepada orang-orang yang menjadi lingkaran keluarganya. Jadilah kita pembela keluarga kita. Jadilah kita orang yang memperhatikan urusan keluarga kita. Bagi Talha tentu tidaklah hal yang berat karena dia seorang laki-laki yang faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang tahu dengan keutamaan berinfak dan sedekah. Nabi SAW mengatakan, ma naqasat sadaqatun min mal, walaupun hartanya keluar. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ada kaitan kisah yang ingin saya sampaikan sedikit tentang memberikan harta ini. Walaupun ini bukan kisah Talha bin Ubaidillah. Dikisahkan dalam kehidupan para ulama bahwa ada salah seorang laki-laki yang sangat dermawan.
Kedermawanannya luar biasa, Pak. Sampai orang mengatakan kepadanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ya tentu dia tidak akan menyia-nyiakan keluarga dan sangat faham bahwa menyia-nyiakan keluarga dosa besar. Menyia-nyiakan anak yang menjadi tanggungan adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau begini, Pak. Aku titipkan hartaku kepada hamba-hamba Allah ini dengan harapan aku titipkan anakku kepada Allah yang akan memperbaikinya. Mananya apa? Dengan berinfak, dengan memberikan harta yang ia punya dan itu berlebih yang ia miliki, diharapkan Allah akan memperbaiki anaknya. Diharapkan Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki diri anaknya. Bayangkan, banyak cara oleh generasi salafus salih kita di dalam memperbaiki anak. Di antaranya mengeluarkan harta dengan harapan dengan harta yang dikeluarkan itu Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak dan keturunannya. Yang kedua, di dalam meningkatkan amal saleh, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, setiap kali aku melihat anakku, aku tambahkan rakaat salatku. Setiap kali melihat anaknya, ditambahkan rakaat salat sunnahnya. Raja'an minallah, harapan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan salat yang ia lakukan, Allah perbaiki anaknya, Allah berkahi anaknya. Yang ketiga adalah dengan doa. Bersungguh-sungguh dengan mengulang-ulangi doa. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepadanya anak yang baik dan saleh. Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Zakaria alaihissalam di dalam doanya mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa barik lana fi dzurriyyatina. Ya Allah, berkailah dalam pendengaran kami, di dalam penglihatan kami, dalam hati kami dan pasangan kami, dan berkailah anak dan keturunan kami. Jadi begitu banyak cara para as-salafus salih di dalam memperbaiki anak-anaknya. Bisa dengan harta yang keluarkan, ya Allah, aku wakafkan hartaku ini di jalanmu, aku keluarkan hartaku ini, aku infakkan di jalanmu, harapan engkau perbaiki anak-anak saya. Ya Allah, aku berikan ini di jalanmu, harapan engkau muliakan keluarga kami. Kemudian kita berikan kepada mereka, kepada anak-anak kita, ketauladanan, kebaikan. Dan di antara cara untuk memperbaiki anak adalah dengan cara sumber makanan itu sendiri, sumber penghasilan. Karena itu akan memberikan pengaruh besar dalam jiwa dan diri seorang anak. Nabi SAW mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi. Karena daging yang tumbuh dari harta yang haram, yang akan dekat kepada anak kita adalah neraka Allah waliyadzubillah, bukan surganya dan bukan yang lainnya. Maka itu ikhwah fillah rahimahullah, perbanyaklah kita berinfak di jalan Allah, kemudian perbanyaklah kita menambah ibadah-ibadah sunnah kita, salat kita di malam harinya, atau kita memperbanyak doa-doa di dalam setiap munajat kita, dalam setiap salat kita, atau di luar salat kita, di sepertiga malam, atau di akhir, atau di penghujung malam, atau di penghujung hari Jumat, atau di waktu-waktu hujan turun, atau di tempat-tempat yang mustajab seperti Raudhah di Madinah atau di Multazam, maka lakukan doa ini dan bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah Talha bin Ubaidillah di dalam kehidupan keluarganya yang memberikan bakti dan perhatian besar kepada karib kerabatnya. Raja, dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tentu Allah berikan kebaikan kepada keluarga ini. Dan hal ini penting ikhwah fillah untuk kita lakukan bersama. Berbagai macam cara kita lakukan. Tidak hanya dengan usaha kita mendidik, dengan ilmu yang kita punya. Tidak cukup.
Kita merasa bahwa kita sudah punya ilmu banyak. Kita merasa sudah bisa mendidiknya. Tapi kemudian hati kita, hidayah itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah terbagi kepada dua, hidayatul taufik wa hidayatul irsyad. Hidayatul taufik hanya milik Allah. Allah yang memberikan itu kepada siapapun. Adapun hidayatul irsyad itu bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh ya para ustadz, ya, oleh pamannya, bisa memberikan bimbingan, nasihat. Itu biasa siapa saja melakukan. Tapi taufik itu hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki kuasa. Sebagaimana Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Maka ya kita harus meminta kepada Allah yang menguasai hati kita dan menguasai hati anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan serta taufik untuk bisa mendidik anak keluarga kita semuanya. Dan kita berharap anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, ya, penyejuk mata bagi kita bersama di dunia dan di akhirat kelak, dan menjadi harapan besar kita akan melanjutkan estafet kebaikan kita di dunia ini, sehingga para ulama mengatakan anak itu merupakan umur keduanya manusia yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kitanya. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha yang akan selalu mendoakan kita nanti setelah kita berada di bawah tanah sana. Di saat kita telah tiada, mereka ingat dengan kita, selalu melantunkan doa-doa yang sangat indah kepada Rabbnya, meminta ampunan sehingga Allah akan angkat derajat kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ketika seorang hamba mendapatkan tempat yang layak, yang tinggi-tinggi, kemudian diangkat terus oleh Allah, dia berkata kepada Allah, anna lihada, dari mana ini? Ya subhanallah, dia mengira tidak ada perbuatan yang lebih istimewa, tidak ada sesuatu yang sangat istimewa dilakukan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, waladuka astaghfirulak, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh anakmu dan ampunan yang dimintakan oleh mereka untukmu. Allahu Akbar. Inilah aset termahal kita anak-anak ini. Maka jangan abaikan, jangan sia-siakan, jangan tidak dipedulikan. Berikan perhatian yang utuh, ya, berikan pendampingan, pendidikan, pengasuhan yang layak, ya, dengan sapaan yang indah, dan kemudian dengan ya dengan mengayomi mereka dengan penuh kasih sayang, penuh cinta dan kasih kepada mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.